dari langit dunia yang diperantarai oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah lebih kurang lamanya 23 tahun. Maka rata-rata kita di Indonesia memperingati nuzul Quran itu pada 17 Ramadan. Tetapi yang pertama diturunkan Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar di malam 21, 23, 25, 27 sampai 29. Alhamdulillahillazina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sesungguhnya Allah menurunkan pada malam yang diberkahi. Sungguh Allah lah yang memberi peringatan. Surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, generasi muda sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan rahmat dan karunia itu kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari yang tujuannya, yang orientasinya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah Ta'ala. Az-Zariyat 56. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, uswah kita, contoh sebagai seorang bapa, suri tauladan sebagai seorang suami, yang patut ditiru sebagai seorang pemimpin, yakninya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih rahimakumullah, judul dari ceramah kita malam ini adalah tentang malam Lailatul Qadar. Ayat yang dibacakan tadi surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Allah menurunkan suatu malam ketika Ramadan itu malam kemuliaan. Yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu adalah malam Lailatul Qadar. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar itu sehingga Allah membuat suatu surat yang hanya bercerita tentang malam Lailatul Qadar itu, yakni surat Al-Qadar itu. Tetapi yang patut kita cermati jamaah sekalian adalah, yang pertama adalah malam Lailatul Qadar itu banyak hadis-hadis kita temui bahwa malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir. Bahkan kalau kita selidiki lagi hadis itu, 10 malam terakhir itu ada pada malam-malam yang ganjil. Kemudian yang kedua adalah malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran. Tetapi yang patut kita pikirkan kembali adalah kenapa kita di Indonesia memperingati nuzul Quran itu pada 17 Ramadan. Sedangkan Ramadan itu diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jemaah tarawih rahimakumullah, berbagai ulama menerangkan tentang ini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pertama diturunkan Al-Quran dari langit ke langit dunia sekaligus. Tetapi dari langit dunia yang diperantarai oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah lebih kurang lamanya 23 tahun. Maka rata-rata kita di Indonesia memperingati nuzul Quran itu pada 17 Ramadan.
Tetapi yang pertama diturunkan Al-Quran itu adalah malam Lailatul Qadar di malam 21, 23, 25, 27 sampai 29. Itu yang kedua. Jemaah tarawih rahimakumullah. Saya mengajak kita semua untuk berfikir. Kenapa demikian? Malam Lailatul Qadar itu adalah pada malam ganjil di atas malam 20. Tetapi di dunia ini tidak henti-hentinya muazin mengumandangkan kalimat Allah azan. Artinya selesai di Papua azan tentu bergerak ke Indonesia bagian tengah. Selesai di Indonesia bagian tengah tentu bergerak ke Indonesia bagian barat, ke Aceh, lanjut ke sana. Artinya 24 jam itu terus berkumandang azan Allah. Azan yang meninggikan agama Allah. Artinya selalu azan dikumandangkan di bumi ini, tidak henti-hentinya. Nah, Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada malam-malam ganjil dalam hadisnya. Pertanyaannya, kapan malam ganjil itu? Apa malam ganjilnya di Indonesia atau malam ganjilnya di Eropa sana? Kan bisa jadi Indonesia dengan tempat lain bedanya 12 jam Bapak Ibu. Artinya malam di sini, di tempat lain siang. Nah, kapan malam Lailatul Qadar itu turunkan? Malam Indonesia atau malam di Eropa sana? Yang jelas, dalam Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu turun hanya sekali Bapak Ibu. Tak akan pernah 2 kali. Itu sepakat ulama. Bahwa Lailatul Qadar itu kan sekali. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian, karena malam Lailatul Qadar itu kita tidak tahu kapan datangnya, kapan tibanya, kapan saatnya, maka dianjurkan kepada kita semuanya untuk iktikaf di 10 Ramadan terakhir. Kalau seandainya iktikaf itu kita pilih-pilih umpamanya malam 21, 23, 25, 27 dan 29, ternyatanya ganjilnya bukan ganjil Indonesia, yang turunnya ganjilnya di Eropa, tentu genap di kita. Maka kita tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu bagaimana solusinya? Maka dianjurkan kepada kita yang mungkin, yang bisa, maka iktikaflah kita di 10 malam terakhir itu. Kapanpun Lailatul Qadar itu datang, insya Allah kita akan mendapatkannya. Jamaah tarawih rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 1901 mengatakan, Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun orang beriman yang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar itu, ya solat, ya baca Al-Quran, ya ta'lim seperti ini, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Artinya, kalau kita iktikaf tiap malam, mulai malam 20 sampai malam terakhir, kita ibadah, maka insya Allah dosa-dosa kita akan Allah ampuni semuanya. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian adalah hadis yang mengatakan bahwasanya pahala malam Lailatul Qadar itu lebih dari 1000 bulan. Kalau kita teliti lagi hadis itu jamaah tarawih rahimakumullah, para mufasir mengatakan bahwasanya 1000 bagi 12 sekitar 83 tahun. Tetapi ada lagi para mufassirin mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu pahalanya minimal 1000 tahun sampai tidak terhingga. Karena di hadis itu dikatakan bahwasanya siapapun orang Islam beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih dari 1000 bulan. Dan Rasulullah, Imam Muslim, Imam Bukhari tidak menetapkan lebihnya itu berapa. Tidak. Tetapi yang jelas lebih dari 1000 bulan, maka pahalanya bisa sampai tidak terhingga. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah
Ini harus juga kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan hanya kita yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Orang-orang yang pernah kita kenal harapkan mendapatkan pahala itu. Kenapa? Karena generasi ini akan terus berganti. Kalau seandainya tentang malam Lailatul Qadar itu secara estafet kita berikan informasinya kepada anak-anak kita sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tentu anak-anak kita juga akan melakukan iktikaf. Bukankah iktikaf ini baru 20 atau 30 tahun saja kita di Indonesia? Sebelumnya tidak ada. Iktikaf ini menjadi aneh. Iktikaf ini menjadi asing. Bahkan diasingkan pada tahun-tahun 80-an. Tetapi dengan informasi yang sudah diberikan para asatid, para ustadz, maka iktikaf itu pada hari ini menjadi hobi, menjadi kebiasaan, dan itu sudah menjadi kebiasaan di tempat-tempat rumah Allah, baik rumah Allah yang masjid jami' atau rumah Allah di musola-musola. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah, bolehkah perempuan itu iktikaf? Kan rata-rata yang iktikaf itu di tempat kita yang laki-laki atau kaum-kaum bapak. Boleh saja, tapi dengan beberapa ketentuan. Yang pertama adalah, kalau orang yang sudah berumah tangga, ibu-ibu mutlak harus dapat izin dari suaminya. Kalau tidak dapat izin dari suami, tidak boleh iktikaf. Kemudian yang belum berumah tangga umpamanya, tentu harus ada izin dari ibu bapaknya. Tetapi di masjid musola itu khusus yang iktikaf adalah yang kaum ibu saja. Karena khawatir nanti kalau anak muda sama anak muda iktikaf di masjid berlawan jenis, khawatir iktikafnya bukan dalam masjid, tetapi iktikafnya di luar masjid. Itu yang sangat ditakutkan. Kemudian bagi anak-anak kita yang umpama yang masih dalam tahap belajar SD, SMP dan sebagainya, patut kita seorang bapak membawa anak-anak kita itu untuk iktikaf. Tapi tentu anak-anak yang sudah biasa. Jangan nanti kalau ada anak-anak yang kecil kita bawa nanti dia ngompol atau buang air kecil nanti. Itu kan lain. Tetapi kalau anak-anak yang sudah terbebas dari itu semua, sebaiknya kita seorang bapak mengajarkannya. Kenapa demikian? Inilah ilmu jariah dari seorang bapak kepada anak-anaknya. Jamaah tarawih rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah, malam Lailatul Qadar ini hanya sekali dalam sebulan ini kita dapatkan. Belum tentu kita ketemu dengan Ramadan akan datang. Pastinya belum bisa kita memastikan kalau kita ketemu dengan Ramadan akan datang. Maka diharapkan kepada diri pribadi saya sendiri juga kepada kita semua, jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir dan tentu malam Lailatul Qadar terakhir bagi kita. Maka oleh sebab itu kita maksimalkan ibadah kita. Kita maksimalkan taklim kita. Kita maksimalkan bacaan Al-Quran kita sehingga kita pada malam Lailatul Qadar itu ditemui oleh malam itu ketika kita khusyuk menimba ilmu kepada Allah, ketika kita khusyuk solat malam, ketika kita khusyuk membaca Al-Quran. Minimal jemaah tarawih rahimakumullah, ketika Ramadan ini berakhir, minimal kita adalah menamatkan baca Al-Quran minimal sekali. Syukur-syukur bisa 2 kali. Syukur-syukur bisa lebih daripada itu. Kenapa harus demikian? Di samping pahalanya berlipat ganda adalah bacaan Al-Quran kita ketika di dunia ini akan menolong kita di akhirat nanti berbentuk syafaat dari Al-Quran. Yang dimana di akhirat itu tidak ada lagi pertolongan antara manusia. Tidak ada lagi betapa sayangnya seorang bapak ke seorang anaknya tidak mampu menolong bapaknya kepada anaknya. Betapa sayangnya seorang istri ke suaminya, istrinya tidak mampu menolong suaminya. Betapa sayangnya kita kepada saudara kita, maka kita tidak akan mampu dan tidak akan bisa menolong di akhirat nanti. Salah satu yang bisa menolong kita di akhirat nanti adalah bacaan Al-Quran yang pernah kita baca ketika di dunia ini. Sedikit kita baca Al-Quran, tentu lama Al-Quran itu akan menolong kita. Tetapi kalau seandainya banyak kita membaca Al-Quran, tentu Al-Quran itu akan cepat-cepat menolong kita di akhirat nanti. Bapak Ibu sekalian jemaah tarawih rahimakumullah,
Inilah yang bisa disampaikan malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya bagi saya yang menyampaikan, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kalau ada kata-kata yang tidak terletak di tempatnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lidah nan nindak batulang, bibir nan nindak batangkai, nan buruk samo kita buang, nan elok samo kita pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.